Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti perkuliahan ibadah, akhlak, dan muamalah. Yang saya hormati Bapak Dr. Samson Fajar, SOSI, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan pendidikan fisika dan matematika yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Komaria, NPM 21330007. Saya di sini bersama dua rekan saya, yaitu Lailatus Sobria NPM 21330001 dan Nurma Meinda Irasa Putri NPM 21330002. Adapun materi yang akan kami bahas pada siang hari ini adalah Islam dan masalah kehidupan. Nah, Islam dan masalah kehidupan dan pekerjaan. Hakikatnya, hidup dan bekerja, rahmat Tuhan atas orang yang bekerja keras, moralitas dalam bekerja, perlunya profesionalisme dalam bekerja. Nah, ini dibagi dalam 4 subbab. Yang pertama ada hakikat hidup dan pekerjaan. Yang kedua, rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Yang ketiga, akhlak dalam bekerja. Yang keempat, keharusan profesionalisme dalam bekerja. Nah, yang pertama ada hakikat hidup dan pekerjaan. Jadi di dalam diri manusia itu ada yang disebut naf. Naf itu sebagai potensi yang menuntut akan kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, naf diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampang dan mendorong manusia untuk berbuat baik dan jahat. Allah pada surat Al-Syam ayat 7-8, demi naf dan kesempurnaan ciptaannya, Allah mengilhami dan dengan kejahatan dan ketakwaan. Maksudnya Tuhan mengilhami itu Allah itu memberikan potensi kepada manusia, kepada umatnya melalui naf untuk menangkap makna baik dan buruk yang dapat mendorong untuk berbuat baik dan jahat. Tetapi meskipun naf memiliki potensi positif dan negatif, pada hakikatnya potensi positif pada manusia itu lebih kuat daripada potensi negatif. Hanya saja, kadang daya tarik kejahatan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Nah, karena itulah manusia dituntut untuk menjaga kemurnian nafnya. Seperti pada firman Allah dalam surat Al-Syam ayat 9-10 yang artinya tidak membebani seseorang tetapi sesuai dengan kemampuannya. Naf menerima pahala dari apa yang diperjuangkannya dan mendapat hukuman dari apa yang diusahakannya. Nah, selain naf, dalam diri manusia juga terdapat qalb yang sering diterjemahkan dengan hati. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa naf pada diri manusia, qalb juga hanya qalb yang merupakan wadah yang dipahami dalam arti alat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya mereka memiliki qalb, tetapi ia tidak digunakan untuk memahami. Nah, selain kata qalb, di Al-Quran juga terdapat kata fu'ad. Seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Nahl, Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu dan dalam keadaan jahiliyah, kemudian Dia memberimu alat atau pendengaran, alat penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur menggunakannya untuk memperoleh ilmu. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang menampak ataupun tersembunyi.
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali demi kebenaran. Itulah wasiat Allah kepadamu agar kamu berakal atau dapat memahaminya. Nah, seorang muslim dalam aktivitas kehidupannya menggunakan akalnya jauh dari perbuatan keji. Rubanya bisikan wahyu Allah, hatinya jadi tentram sehingga dirinya terkendali. Jadinya hatinya itu terkontrol oleh dirinya. Kemudian selalu ke jalan yang diridhoi Allah, terhindar dari langkah-langkah setan yang buruk. Nah, itulah tadi hakikat hidup manusia dengan berbagai potensi yang terdapat dalam dirinya untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Nur Mami Dairah Saputri. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya yang kedua adalah rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab Khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Aku benci orang berpaku tangan tanpa ada aktivitas kerja, baik kerja untuk dunia ataupun untuk kepentingan di akhirat kelak." Dalam hal ini, Khalifah Umar sangat menghargai dan menyenangi orang yang rajin bekerja dan beraktivitas sebagai muslim yang taat. Umar selalu mendorong umat Islam untuk memiliki semangat kerja dan beramal serta menjauhkan diri dari sifat malas. Bekerja bagi seorang muslim adalah dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, dalam pandangan Islam, bekerja ini merupakan bagian dari ibadah, maka aplikasi dan implementasinya perlu diikat dan dilandasi oleh akhlak atau etika, yang senantiasa disebut etika profesi. Nah, etika atau akhlak ini mencerminkan sifat terpuji, yaitu sidik, istiqomah, futanah, amanah, dan tabligh. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa seorang muslim yang akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah apabila orang itu jauh dari sifat malas, senang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, rajin bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu, menyadari bahwa semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga yaitu akhlak dalam bekerja. Seorang muslim dalam bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya kepada keindahan ciptaan Allah. Dia menyadari bahwa Allah lah yang mengontrol segala urusan dunia dan kehidupan manusia. Nah, sebagai umat muslim kita harus mengenal tanda-tanda kekuasaannya, senantiasa berzikir dan tawakal kepadanya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertawakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, dalam bekerja, seseorang yang tulus dan patuh kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun, tidak boleh melampaui batas, selalu taat mengikuti bimbingan Allah meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Dalam bekerja juga harus bertanggung jawab, menjalankan kewajiban pekerjaan yang telah ditetapkan. Bila mendapatkan kendala, segera mencari penyebabnya dan siap mengikul semua konsekuensinya. Seperti sabda Rasulullah SAW, betapa indahnya urusan orang Islam. Seluruh urusan atau kerjanya adalah baik bagi dirinya. Nah, akhlak seorang muslim ini dalam bekerja menemukan kemudahan selalu bersyukur. Ketika menghadapi kesulitan, dia tabah dan sabar. Mudah dan sulit baginya sama, karena semua itu adalah untuk menguji kekuatan iman. Pada saatnya ia mendapatkan kesalahan dalam bekerja, menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya,
Maka seorang muslim tersebut segera bertobat, segera ingat akan Tuhannya, menghentikan segala kesalahannya dan memohon ampun atas kekeliruannya. Seperti surat Al-A'raf ayat 201 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila dalam dirinya timbul perasaan was-was dari setan, mereka segera ingat kepada Allah. Maka waktu itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Demikianlah tadi akhlak seorang muslim dalam bekerja. Nah, itu tadi penyampaian akhlak dalam bekerja. Nah, untuk sebab selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Lailatul Sabriyah. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk sebab keempat yaitu keharusan profesionalisme dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam satu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Maksudnya yaitu suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memang ahlinya tentu akan mendapatkan hasil yang bermutu dan baik. Sebaliknya, suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang yang bukan profesinya akan mendapatkan hasil yang tidak bermutu dan bahkan akan berantakan. Sabda Rasulullah SAW, bila menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Berdasarkan sabda Rasulullah tersebut, seseorang dalam bekerja apapun kerjaannya, kalau ingin mengharapkan hasil yang berkualitas dan baik, maka dia harus profesional atau ahli dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya itu. Ahli dalam bekerja berarti menguasai ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Seseorang pekerja yang bekerja dalam dunia pertanian tentu tidak harus berilmu tentang tanaman, pemupukan, pengiraan, dan lain-lain. Dia harus mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajiban dalam pertanian. Tetapi yang dibutuhkan bagi seorang petani yaitu sifat, kreativitas, dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat tentang pertanian yang akan muncul dalam dirinya. Lain halnya dengan seorang guru atau pengajar yang dituntut harus ahli dalam ilmu keguruan. Jangan setengah-setengah, tapi terus belajar tentang profesi keguruan sampai akhir hayatnya. Firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 208, yaitu, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam kedamaian atau Islam secara menyeluruh, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Tersirat dalam ayat ini bahwa aktivitas apapun yang dilakukan menuntut pelakunya untuk berilmu secara mendalam dan menyeluruh atau kafah sesuai dengan profesinya. Orang beriman diminta memasukkan totalitas dirinya ke dalam wadah Islam secara menyeluruh, sehingga semua kegiatannya berada dalam wadah Islam atau kedamaian. Ia damai dengan dirinya, keluarganya, seluruh manusia, binatang, tumbuhan, dan alam raya semuanya. Wadah Islam secara menyeluruh yang dimaksud juga penguasaan ilmu Islam secara menyeluruh, sehingga mampu melaksanakan aktivitas Islam dengan berkualitas dan bermutu. Itu tadi isi tentang subbab nomor 4. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi penyampaian materi tentang Islam dan masalah kehidupan. Sekian tadi presentasi dari kelompok 3. Jika ada yang kurang paham,
nanti bisa ditanyakan kembali. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 3 pamit undur diri. Saya akhiri, billahi bisa billah wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.